potong itu harus bentuk kayak begini, tidak boleh dilancip atau tidak boleh bentuk kayak pedang gitu. Jadi harus memang khusus untuk potong, bukan untuk tikam. Jadi dan terus di sini juga ada batunya di sini, dan pesan batunya nih yang harus batu yang serap air. Jadi batu ini kalau mau asal dengan pisau harus selalu di batu ini basah, di pisau juga harus selalu basah supaya jangan dibikin terlalu kasar di pisau. Terus nanti diperhatikan, jadi sebelum potong biasanya nanti dong cek dulu dia punya mata pisau, supaya dicek pelan-pelan terus di atas bawah terus sampai tidak boleh ada retakan di dia punya lubang atau retakan, itu namanya pegima. Jadi tidak boleh ada pegima kecil saja dalam pikir tidak positif. Jadi yang semua syukur harus teliti sebelum potong dan sesudah potong. Jadi selesai sebelum potong cek, kalau masih ada pegima asal ulang, kasih sampai betul-betul pegima tidak ada, terus diasah sampai dia punya bilah ini tidak boleh kasar, harus halus. Sudah selesai potong juga harus cek ulang lagi. Terus ada di sini dia punya aturan dasar, biasa ada lima kategori atau ada 5 hal yang punya masalah, bukan masalah juga, tapi hal yang bisa membuat proses pemotongan atau ayam yang kita potong, daging yang potong tidak kosher. Jadi pertama itu syia. Jadi syia ini artinya kalau dalam bahasa Inggris hesitation, atau artinya ragu-ragu atau berhenti ketika memotong. Jadi ketika pegang seperti ini leher ayam dipegang, jadi kalau mau potong harus satu kali jalan begini, bisa satu kali jalan begini itu begini. Tapi kalau di sana biasa untuk memastikan itu dikasih satu kali jalan begini, tidak boleh potong berhenti baru lanjut lagi begitu. Itu namanya saya, jadi sikil tidak kosher. Jadi itu bisa membuat bagian atau leher ayam yang kita potong ini tidak potong seutuhnya atau tidak dipotong seluruhnya. Jadi pas memotong harus, orang bilang katanya bilangnya jangan ragu-ragu, kalau potong saja lanjut, jangan berhenti ini sudah kah belum baru lanjut lagi. Itu namanya sih. Karena kemarin praktik juga pertama di sana, saya pertama kali potong juga berhenti, baru lanjut lagi langsung dokter bilang sudah berhenti, tidak bisa, itu syia sudah tidak kosher lagi. Jadi syia itu berhenti ketika proses pemotongan itu. Terus kedua adalah hagrama, atau memotong di bagian, agrama ini memotong di bagian yang bukan seharusnya. Jadi kalau ini leher ayam harus dipotong pas di tengah-tengah, tidak boleh terlalu di bawah, tidak boleh terlalu di atas. Jadi di tengah-tengah ini pas dipotong, sesudah dipotong dicek harus dua namanya tenggorokan sama dia punya kerongkongan itu putus. Jadi hagrama ini memotong di bagian yang tidak seharusnya, atau harus memotong yang tidak tepat, atau biasa atau potong dari samping atau potong dari belakang, itu namanya hagrama. Jadi membuat ayam yang kita potong nantinya itu tidak kosher. Ketiga namanya drasa. Drasa ini kita menekan, jadi kita taruh tekanan di leher ayam baru kita potong. Jadi itu tidak boleh, harus kita menggunakan ketajaman dari pisau. Jadi tidak boleh terlalu taruh tekanan banyak di leher ayam, jadi harus pelan saja.
Tidak boleh, memang kalau bisa kita tekan tapi tidak boleh terlalu tekan. Memang harus betul-betul menggunakan ketajaman dari pisau itu sendiri. Yang keempat adalah ikur atau robekan. Jadi makanya itu harus dihindari pertama dicek untuk menghindari pegima itu, karena kalau ada pegima biasa pas kita potong dia tidak kita potong tapi nanti bikin robek. Jadi robek dia punya leher sama itu. Jadi itu buat juga tidak kosher. Yang kelima itu halada atau memotong ketika biasa leher ayam atau leher domba masih ada dia punya bulu. Jadi kita harus memastikan betul bagian leher ini harus betul-betul bersih. Jadi kita pas potong tidak terpotong lapis bulu-bulunya sehingga membuat pemotongan itu menjadi tidak kosher. Namanya apa terakhir? Halada. Jadi ada, kalau kemarin saya belajar di Sulkan, kalau ada juga di Sulkanaru namanya Euredia tentang hukum untuk bagaimana menjalankan proses pemotongan atau syikita yang kosher atau yang dihitung sebagai kosher. Tapi kebanyakan hanya untuk pengetahuan, tapi mereka untuk sekarang tidak diterapkan. Lebih mendetail. Jadi dijelaskan nanti bagaimana kalau kita potong pisaunya jatuh, terus kita baru lanjut potong lagi, baru kita tidak tahu kalau sudah ada gima atau bolong itu yang membuat ayam yang kita potong tidak kosher. Terus ada beberapa hal yang ketika ada seseorang yang ingin mempraktekkan pemotongan hewan harus dibawa kendali atau dibawa pengawasan orang yang sudah berpengetahuan atau orang atau soket yang lebih senior. Itu biasa soket itu biasa kalau di sana juga Dr. Arik Greenspan yang langsung mengawas orang yang ingin menjadi soket. Jadi Dr. Arik juga yang langsung kasih keluar. Jadi setelah praktek biasanya orang yang bisa dianggap soket atau dihitung sebagai soket ketika dia bisa mempraktikkan pemotongan 3 kali di depan orang yang sudah berpengalaman atau berpengetahuan atau yang dipanggil soket. Setelah itu baru dikasih sertifikat atau diploma dan dianggap sah sebagai soket dan bisa pergi untuk melakukan pemotongan di sana. Oke, jadi itu tadi 5 hal, yaitu syariah, ragu atau penghentian, agrama atau memotong di tempat area yang salah. Ketiga, drasah atau menaruh terlalu banyak tekanan ke hewan. 4, ikur atau robekan. Hasil pemotongan tidak melalui terpotong tapi terrobek. Dan juga ada halada. Terus kemarin yang sudah saya pelajari juga ada pertanyaan, bagaimana kalau ayam yang ingin kita potong tapi hilang, dicuri orang, baru terus kita pergi lihat ini kita punya ayam tapi sudah terpotong, dan kita lihat ini terpotong dengan sangat baik seperti dipotong oleh soket. Terus dijelaskan bahwa kalau di kota itu mayoritasnya orang Yahudi dan mungkin juga pencurinya juga orang Yahudi, maka kita bisa bilang daging itu kosher. Karena kita tahu bahwa mungkin pencuri yang mencuri kita punya ayam ini orang Yahudi dan melakukan pemotongan secara benar. Tapi bagaimana untuk kita bisa tahu bahwa kita bisa ambil dan bisa mengkonsumsi? Jadi ketika kita lihat daging yang seharusnya kita potong tapi dicuri dan kita menemuinya mungkin di tempat kosong atau mungkin tidak
ada yang punya seperti mungkin di lapangan gitu kita dapat, atau di hutan mungkin nungguang kita boleh ambil. Tapi kalau kita sudah lihat mungkin ayamnya sudah ada di pasar, atau mungkin orang ada jual, atau sudah ada di supermarket gitu, berarti itu tidak boleh kita ambil. Terus ada jenis ada level atau orang-orang yang bisa melakukan soket. Jadi pertama, orang yang buta bisa, karena walaupun dia buta tapi dia masih bisa berbicara, dia bisa bicara menyampaikan berkatnya, bisa dihitung sebagai, kecuali kalau memang orang buta itu memang sudah punya pengetahuan tentang kita dan bisa melakukan pemotongan walaupun dia buta, tapi dia bisa dituntun oleh kita jadi melakukan pemotongan yang benar. Terus orang yang tuli, kalau orang yang tuli tidak bisa melakukan. Terus kita pastikan bahwa dua jari ini harus terbebas supaya bisa menggenggam lehernya begini. Jadi sebelum melakukan pemotongan kita pastikan tarik lehernya ke belakang begini, terus kita genggam, tarik kulitnya, kasih kencang sekali supaya langsung terpotong. Nah, Mbak bisa rasa dia punya tenggorokan atau dia punya rasa. Kelihatan sekali ya. Kan terus nanti cabut ini. Iya. Berapa? Ada dia punya itu tenggorokan ya. Ya. Gunanya ya. Ya. Biasa dia jadi satu begini. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kita menentukan bahwa ini pas di tengah? Hitungnya dari mana? Jadi untuk pastikan pas di tengah, ya, itu makanya gunanya jari dua ini tadi. Jadi kita harus betul-betul tarik sampai kulitnya benar-benar kencang supaya tenggorokan ini tidak lari ke kiri kanan. Jadi begitu cara pastikannya begitu. Karena tenggorokan sama kerongkongannya ini dia punya posisi tetap begini. Jadi tertempel dua begini. Jadi ketika kita tarik kencang, maka dua-dua itu tidak akan lari ke bergeser. Kita pastikan bahwa kalau memang sudah siap betul-betul, kita siapkan pisau atau memang kita rasa diri kita sudah siap, langsung pecahkan berkat. Terus bikin bersih lehernya lagi tidak. Kayaknya sudah bisa pas untuk terpotong. Boleh juga. Ya. Jadi ketika kita rasa sudah siap, langsung bacakan berkatnya. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemitzvotav vetzifanu al hashechita. Amin. Jadi tarik kencang, harus potong, jangan berhenti. Lalu teteskan beberapa darah ke pasir dengan itu. Untuk memastikan bahwa dua-dua terpotong, kita lihat lagi. Tarik ke belakang. Bisa lihat. Jadi ini dia punya tenggorokan, yang ini dia punya kerongkongan ada ini. Nah, sudah dipastikan bahwa dua-dua terpotong, lepas. Tutup darah, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemitzvotav vetzifanu al kisui dam be'afar. Jadi diberkatilah Hashem Elohim kami pencipta alam semesta yang memberikan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk menutup darah dengan tanah atau dengan tebu.